Anda yang pengen punya pekerjaan, Anda bisa dapatkan pekerjaan lebih baik. Anda yang pengen punya karir lebih baik, Anda bisa dapat karir lebih baik. Anda hari ini yang pengen mengejar jodoh contohnya ya, mengejar pasangan idaman Anda bisa dapatkan. Nah, di sini ada 5 tips ya. Sekurang-kurangnya ada 5 tips yang bisa menjadikan satu bahan pertimbangan, Anda bisa dapatkan apapun yang Anda inginkan kalau Anda lakukan hal ini. Tips yang pertama adalah fokus pada komitmen bukan pada motivasi. Nah, apa maksudnya fokus pada komitmen? Jadi gini, kalau Anda termotivasi melihat teman Anda bisa punya mobil lebih baik, bisa punya motor lebih baik, bisa punya lebih baik, itu Anda cuma termotivasi. Nah, motivasi sama komitmen itu beda. Ya, beda jauh. Saya termotivasi mengejar wanita idaman saya contohnya. Semua orang termotivasi lihat wanita cantik, ya kan, lihat pasangan yang cowok ganteng contohnya. Tapi permasalahannya adalah Anda cuma termotivasi. Anda tidak berkomitmen untuk mendapatkannya. Gitu, ya kan? Anda hari ini termotivasi pengen punya karir lebih baik. Ya, saya termotivasi enak ya kalau jadi presiden direktur. Enak ya kalau jadi chairman. Anda cuma termotivasi. Gitu. Tapi Anda tidak komitmen untuk mengejarnya. Nah, itu beda loh ya. Jadi hari ini saya mengajarkan untuk membedakan arti kata motivasi dan komitmen. Jadi kalau hari ini karena gini ya, kalau bicara motivasi, ketika Anda hari ini sudah menemui kendala dan masalah ketika Anda mengejar apapun yang Anda inginkan, ketika ada problem, ada kendala, Anda cenderung untuk mundur, nah Anda cuma level termotivasi. Tapi kalau komitmen, itu bedanya sama termotivasi adalah, ketika Anda hari ini kena masalah, kena kendala, kena problem, Anda tetap bertahan. Anda tidak menyerah. Contoh Anda ditolak sama calon pasangan Anda. Tapi Anda komitmen mengejarnya. Saya ngomong ditolak nggak apa-apa. Tapi saya komitmen untuk mengejar Anda. Nah itu beda loh. Ya, itu beda banget. Beda sama Anda cuma sekedar mengejarnya, sama Anda betul-betul mencintainya. Itu beda. Ya, kalau Anda mau mendapatkan mobil idaman Anda contohnya, wah saya termotivasi karena teman saya punya mobil seperti ini. Itu sangat berbeda ketika Anda komitmen melakukan apapun untuk meraih mobil yang Anda betul-betul inginkan. Warnanya, tipenya, kondisinya, ya kan, tahunnya, wah itu betul-betul warnanya, berapapun harganya nggak jadi masalah, tapi Anda betul-betul mengejarnya. Anda nggak cuma sekedar termotivasi, tapi Anda betul-betul mau komitmen untuk mengejarnya. Itu sangat berbeda jawabannya dengan kalau Anda hari ini cuma sekedar pengen atau termotivasi aja. Itu beda jauh. 2 kalimat tapi perbedaannya sangat jauh. Jadi kalau motivasi, Anda mungkin belum tentu siap bayar harganya, tapi kalau komitmen, berapapun mahal harganya, berapapun sakit perjuangannya, Anda siap bayar. Ya, itu bedanya. Oke, tips yang kedua, menikmati proses. Nah, jadi menikmati proses itu gini. Anda tahu ibu hamil, ya. Ibu hamil itu proses kehamilan itu 9 bulan 10 hari. Ya. Semua ibu di muka bumi ini pasti pernah mengalami hal yang sama. Ya. Tahu nggak ibu hamil itu sebetulnya menderita. Karena apa? Membawa jabang bayi yang beratnya itu bisa jadi 15-25 kg. Sekarang saya mau tanya sama Anda mau nggak di perut kamu ya diletakkan beban sebesar 15-25 kg, Anda bawa selama 9 bulan? Ayo. Nggak enak kan? Nggak gampang kan? Ya. Tapi karena ibu hamil ini menikmati proses, ya, jadi dia tidak merasakannya. Jadi orang yang bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan adalah orang-orang yang menikmati proses. Nah, proses itu tidak bisa mengatakan enak. Karena proses itu ada perasaan tidak enak. Proses itu tidak bisa mengatakan nyaman. Ada proses itu yang ada perasaan tidak nyaman. Gitu. Nah, kalau proses tidak nyaman Anda bisa lalui dan Anda bisa menikmatinya, wah besar kemungkinan Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Jadi analogi tentang ibu hamil itu tadi sangat tepat untuk bicara soal menikmati proses. Karena tidak ada contoh lebih baik tentang bagaimana pengorbanan cinta menikmati prosesnya layaknya ibu hamil. Tidak ada yang lebih hebat di muka bumi ini, cerita tentang ibu hamil itu yang terbaik. Ya. Jadi menurut saya tidak ada yang bisa mengalahkan kasih sayang dan cinta seorang ibu pada anaknya. Ya, tentang menikmati proses daripada pengorbanan yang lain. Saya nggak yakin. Ya, 9 bulan membawa beban 15-25 kilo itu, ya, it is not easy, ya, sangat tidak mudah banget.
Ya. Oke. Nah, tips yang ketiga. Jangan fokus pada masalah tapi fokus pada solusi. Nah, bicara soal fokus pada masalah, kalau misalkan Anda sudah punya, kalau Anda berpacaran, Anda mungkin ketika nggak cocok bisa putus. Oke, saya ganti cari pasangan yang lain. Nggak masalah, namanya juga masih masa-masa pacaran, ya kan? Kalau misalkan kalau karyawan mungkin masih dalam masa kontrak, ya nggak masalah gitu. Ya kan, paling kontraknya nggak diperpanjang gitu. Tapi beda kalau Anda sudah terikat dalam sebuah pernikahan. Nah, ini berbeda banget gitu. Beda juga kalau Anda sudah terikat dalam menjadi karyawan tetap mungkin. Anda sudah punya tanggung jawab di perusahaan. Nah, itu komitmen. Ya, fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Kalau Anda punya tanggung jawab lebih, Anda pasti akan berani berkorban. Nah, seringkali Anda tidak bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan, itu karena Anda merasa tidak punya andil dalam masalah tersebut. Anda akhirnya fokus pada masalahnya, Anda tidak fokus pada solusi. Ketika hari ini Anda disuruh selesaikan sebuah tugas, ya kan? Anda bertanya, apa hubungan saya dengan tugas ini? Ya, kalau tugas ini mempunyai peranan vital dalam hidup Anda, contohnya ini menentukan kelulusan ujian negara saya, contohnya. Ini juga menentukan kenaikan nilai untuk ujian sidang TA, contohnya. Wah, Anda akan punya komitmen yang lebih, tanggung jawab yang lebih. Jadi seberat apapun masalah Anda akan berfokus untuk menyelesaikannya. Anda fokus pada solusinya, cari jalan keluarnya. Bukan terus fokus pada masalahnya. Karena orang-orang yang sukses, mereka itu adalah selalu fokus pada solusi. Dan mereka tidak cari alasan untuk itu. Ya. Dan yang keempat, jangan menuntut tapi memberi. Nah, saya juga rekomendasikan Anda nonton video saya, yaitu sebuah renungan pagi, 11 menit yang bisa mengubah hidup Anda di pagi hari. Banyak orang sukses itu mereka itu justru malah memberikan sedekah. Kalau Anda punya masalah finansial, ya, banyak sedekah, nanti rezeki Anda akan lebih baik. Kalau Anda, seperti saya kasih analogi di situ, yaitu tentang jangan mengejar ayam, tapi berikanlah benih, berikanlah makanan, biji-bijian, jagung, dan sebagainya, ayam itu akan datang. Ya, jangan pernah mengejar lebah, tapi berikanlah bunga. Nah, bunga itu nanti akan mendatangkan lebah. Gitu. Nah, jadi Anda harus fokus memberi. Ya, jadi tingkatkan value, maka rezeki akan mengejar Anda. Kalau Anda nggak meningkatkan value, rezeki nggak akan mengejar Anda. Anda selalu menuntut, kenapa kok bos saya nggak menaikkan gaji saya? Kenapa bos saya hari ini suka sama orang lain, kok saya bukan yang ditingkatkan? Percaya sama saya, bos manapun di muka bumi ini, pasti pengen perusahaannya itu beres. Dan perusahaannya itu bisa beres kalau ada karyawan terbaik yang bisa membereskan masalah perusahaannya, dia pasti akan naikkan gaji. Bos yang bodoh saja yang tidak mau mengangkat karyawan terbaiknya ke posisi yang bisa menyelesaikan masalah perusahaannya. Ingat, setiap bos itu pasti ada masalah di perusahaannya. Pertanyaannya, kamu bisa memberikan solusi nggak untuk perusahaan tersebut? Kalau Anda bisa memberikan solusi, ini Anda jangan menuntut, tapi Anda akan diberi. Nah, selama ini Anda mungkin kapasitasnya cuma menuntut. Bos lama-lama capek. Contoh mungkin orang sekarang demo ya tuntut naikkan gaji UMR. Jujur ya Bapak Ibu, kalau nanti semua era robotik, semua era mesin, kayaknya pabrik sudah nggak butuh lagi karyawan. Bisa-bisa PHK massal 10.000. Kalau PHK massal yang terjadi, semua jadikan robot, pengusaha lebih senang. Kenapa? Menghemat biaya 10.000 kali 4 juta rupiah itu berapa? Ya kan? Itu bisa menghemat puluhan miliar setiap bulan, sampai ratusan miliar. Itu solusi bagi sebuah pengusaha besar. Tapi Anda masih menuntut menaikkan gaji. Percaya kalau Anda seperti itu, ya niscaya jangan pernah menuntut. Tapi mulai dari sekarang memberi, ya. Nah, poin yang kelima atau tips yang kelima, punyalah visi. Ya. Karena gini, kenapa saya membuat channel ini? Karena saya punya visi yang belum tercapai, yaitu 1% penduduk Indonesia harus jadi entrepreneur. Ya, itu mengapa saya membuat visi ini? Karena saya melihat bangsa ini bangsa yang besar. Bangsa ini bukan bangsa yang bodoh sebetulnya. Tapi masalahnya bangsa ini tidak ada yang mengedukasi. Jadi kalau bangsa ini tidak ada yang mengedukasi, dan edukasi yang kuat itu cuman di luar edukasi entrepreneur. Ya. Nah, di luar edukasi entrepreneur itu kuat sekali. Kita lihat kalau di televisi, media cetak, elektronik, yang kuat itu cuman berita-berita hiburan, berita politis, dan sebagainya. Ya, berita agama, tetapi berita artis, selebritis. Tetapi kita
jarang mendapatkan makanan-makanan bermutu. Ya, tentang entrepreneurship jarang diulas. Entrepreneurship cuma dibahas dari segi, wah enak ya jadi pengusaha kaya raya. Ya, hanya itu yang dibahas. Tapi kenapa dia bisa jadi pengusaha sukses? Tidak pernah dibahas. Nah, channel ini saya bangun karena dengan satu tujuan, yaitu saya punya visi yang besar. 1% penduduk Indonesia harus jadi entrepreneur. Nah, kalau bangsa ini bisa menjadi entrepreneur yang luar biasa, 1% aja penduduk kita jadi entrepreneur, itu dampaknya luar biasa sekali. Bangsa kita akan adil dan makmur, ya kan? Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terjadi, ya kan? Kalau ini bisa terjadi, niscaya bangsa ini akan bangsa yang besar. Bangsa ini akan terpandang dengan bangsa yang lain, bangsa ini akan menjadi bangsa yang luar biasa suatu hari nanti. Kalau Anda mengerjakan sesuatu nggak punya visi, besar kemungkinan Anda akan capek di perjalanan. Kalau Anda lelah di perjalanan, Anda akan menjadi orang yang mudah putus asa, mudah menyerah. Ketika Anda mudah menyerah, Anda tidak akan mendapatkan apapun yang Anda inginkan.